kakak ade, pace mace, kita orang semua kembali lagi di podcast Matoa. Mari kita bicara. Bersama saya Selfie dan saya Salwa. kita akan menemani di podcast Matoa episode 9 ini. Gak kerasa ya, kayaknya minggu depan kita udah mulai masuk bulan Ramadan. Betul, biasanya tuh kalau bulan Ramadan Kegiatannya apa biasanya kalau Salwa di bulan Ramadan? kalau aku sih biasanya capek ya, banyak tidur, terus kerja juga kayak lemes-lemes gitu. Tapi kalau sudah jam Menjelang maghrib. ngabuburit, biasanya kan cari-cari takjil tuh. Iya betul, cari takjil di daerah-daerah yang deket kosan gitu ya, deket masjid rumah. biasanya banyak Deket gak sih? masjid, iya. Kadang juga pedagang-pedagang tuh yang biasanya nggak jual takjil, mereka jual takjil di bulan Ramadan. Jadi kayak pedagang lebih banyak gitu Iya. yang jualan takjil. Kalau Kak Selfie biasanya suka takjil apa biasanya? Banyak, terutama yang manis-manis kayak es buah, Enak terus tuh. es doger, Iya betul. es cendol, cincau kayak gitu banyak. Cuma kadang kalau kayak es buah itu biasanya kan warnanya agak merah. Iya. Pernah nggak sih Kak Selfie kayak ngerasa, aduh ini warnanya aman nggak ya? Iya sih ya, kadang juga suka ada juga kan ya pedagang-pedagang yang mereka menambahkan oknum gitu ya, oknum pedagang yang betul. menambahkan bahan-bahan yang tidak seharusnya ditambahkan. Nah, Ya, iya. kayak pewarna, makanya warnanya merah banget. Kadang juga lebih manis rasanya gitu kan. Iya. Miris sih sebenarnya ya. Padahal Iya. ini kan bulan suci, harusnya kan orang-orang pada berlomba-lomba buat berbuat kebaikan Iya, gitu. betul. Masih ada aja oknum yang kurang baik ini. Iya. Terus kadang ibu-ibu juga jadinya nggak ragu gitu ya. Iya Ragu betul. kalau mau beli untuk anaknya misalnya Iya, gitu. apalagi anaknya masih kecil-kecil gitu kan. Nah. Betul. Nah, gimana sih tips cara buat memilih takjil yang baik, yang aman? Itu aku juga belum tahu. Mending kita datengin ahlinya aja nggak sih? Boleh? Kita mau ngundang siapa? Kita mau mengundang narasumber yang bisa kita tanya-tanya mengenai takjil yang aman ini. Oh iya. Nah, jadi kita mau diskusi ringan sama salah seorang dari Balai Besar POM di Jayapura. Nah, kita akan berdiskusi tentang ini, sehat selama berpuasa dengan konsumsi takjil yang aman dari bahan berbahaya. Karena yang manis belum tentu aman. itu. Nah, mari di sini kita panggil Ibu Diah Anggoro. Kita persilahkan untuk datang Ibu Diah Anggoro sebagai narasumber kita. Selamat datang Ibu. Silakan dipakai dulu, Bu. Iya. Gimana Bu kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Habis ini Semangat kan banget, Ibu. habis ini kan habis ini kan Mau masuk bulan Mumpung puasa. bulan puasa, baru lebaran Iya. nih ya. Iya. Habis ini kan mau bulan puasa nih. Iya. Apa sih persiapan Ibu Diah buat menghadapi bulan puasa ini? Maksudnya gimana nih dalam menghadapinya tuh? Ya, buat persiapan aja buat Untuk di persiapan rumah buka, iya. atau gimana? Oh iya, kalau di rumah ya seperti biasa kita persiapan untuk sahur sama berbuka puasa seperti itu. Ibu suka beli takjil nggak Bu? Kayak yang ada di jalan atau di mana sambil pulang kerja gitu? Oh, Beli suka takjil. banget. Oh, Iya, suka soalnya kan karena kita kerja ya, jadi kan nggak setiap saat bisa menyiapkan takjil atau bikin sendiri di rumah. Jadi saya juga suka beli juga di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Tapi tidak lupa juga harus kita perhatikan juga kebersihannya, terus faktor makanannya, minumannya apa, warnanya seperti itu. Nah, kebetulan banget nih, Betul. Bu Diah ini merupakan subkoordinator subkelompok substansi pengujian mikrobiologi di Balai Besar POM Jayapura. Jadi kita bisa nanya-nanya nih ya Bu, Iya, betul. sedikit tentang takjil Yang gitu, aman yang dari bahan aman. berbahaya, Betul. buat mengurangi keresahan para ibu-ibu. Iya betul. Iya, bisa. Iya. Nah, kan Ibu nih bekerja di Balai Besar POM ya.
sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli Madya. Nah, tahun-tahun sebelumnya gitu Bu, selama Ibu bekerja, apakah Ibu pernah menemukan adanya takjil yang ada bahan berbahayanya gitu Bu? Iya, memang sih beberapa tahun sebelumnya ya, itu ada beberapa, tapi sedikit sih yang kita temukan. Biasanya yang sering disalahgunakan tuh kayak pewarna, terus pengawet kayak boraks kayak gitu, terus pewarnanya kayak rodamin kayak gitu, biasanya untuk minuman sirup-sirup itu kayak gitu yang biasa kita temukan sih itu. Iya, itu kan udah sering ya Bu ya. Tapi gimana sih Bu cara bedakan makanan yang ada rodaminnya, yang ada boraksnya? Kita kan sebagai orang awam nggak tahu nih yang baik yang mana. Iya, apalagi kan kayak misal kayak pewarna, warnanya kan mirip-mirip tuh Bu. Iya, tapi memang ada bedanya kok antara yang menggunakan pewarna makanan sama dengan yang pewarna yang dari sintetis kayak rodamin gitu. Warnanya tuh dia lebih mencolok, lebih merah terang kayak gitu. Sedangkan kalau untuk kayak boraks memang kalau kita lihat tidak kelihatan, tapi kita bisa kayak sentuh, dia akan kenyal sekali. Dan tapi kayak dirasa tuh akan ada rasa getir-getir gitu di lidah kayak gitu. Kalau dilihat sekilas nggak akan kelihatan. Berarti kalau boraks berarti kita harus merasakan dulu ya Bu ya? Iya, sama mungkin kalau disentuh mungkin nanti bisa penjualnya marah ya. Betul. Mau beli pentol disentuh, Pak mau sentuh dulu. Iya. Terus kalau yang bisa kita lihat dengan mata ya biasanya sih pewarna rodamin, karena dia merahnya itu pinknya tuh cerah sekali. Beda dengan pewarna makanan kan pinknya tuh lembut, soft kayak gitu. Iya. Tapi biasanya yang menarik emang yang cerah gitu ya. Iya, betul sekali. Buat menarik pelanggan tuh mereka menambahkan pewarna yang tidak seharusnya supaya warnanya lebih mencolok gitu. Betul sekali. Iya. Jadi ya itu kadang kan konsumennya tidak tahu tuh mereka hanya tertarik dengan warnanya yang cerah, padahal belum tentu aman. Iya, seperti yang tadi ya, Yang manis belum tentu aman. Iya, betul sekali. Karena kalau yang manis yang kalau yang menggunakan pemanis tambahan gitu kan rasanya beda ya dengan yang asli gula seperti itu. Ada pahit-pahitnya ya Bu? Ya betul, dan iya. terus nanti akan membuat kita jadi radang tenggorokan ya, seperti itu kayak gitu. Ngomong-ngomong nih Bu, kan kita udah tahu ada yang berbahaya tuh kayak boraks tadi, rodamin. Dampak negatif buat kesehatan kita itu apa sih Bu? Ya, memang kalau dalam jangka pendek nggak akan kelihatan, tapi dalam jangka panjang kan dia bisa menyebabkan kanker ya, seperti itu. Karena kan akan menumpuk di dalam tubuh kita. Dan tidak akan terurai toh, jadinya dia akan menjadi zat racun yang akan menyebabkan kanker seperti itu. Bahaya sekali ya Bu ya, apalagi sampai dikonsumsi anak-anak gitu ya. Ya, betul dengan sekali. tingkat intensitas konsumsi yang cukup tinggi juga gitu. Nah, kalau dari Balai Besar POM di Jayapura sendiri Bu, apakah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna mendampingi atau menjamin keamanan pangan selama bulan Ramadan ini Bu? Iya, setiap tahunnya kami selalu mengawasi takjil ya. Kita melakukan pengawasan takjil itu dengan menggunakan mobil keliling. Nah, di situ kita akan langsung melakukan uji di tempat menggunakan test kit. Test kit. Iya, seperti itu. Jadi kita akan mengawasi bahan berbahaya yang biasa kita uji, yaitu kayak metanil yellow, boraks, formalin, rodamin, kayak gitu. Itu yang biasa kita uji. Kita langsung sama nitrit. Nitrit. Iya, walaupun nitrit memang ada kadar tertentu ya yang bisa menyebabkan alergi kayak gitu. Iya. Wah, itu bisa jadi ajang edukasi juga ya buat masyarakat. Iya, kita di samping melakukan pengujian, kita juga melakukan edukasi di tempat. Jadi kalau misalkan kita temukan atau apa, kita biasanya kita kasih penyuluhan, maupun tidak ditemukan juga kita kasih penyuluhan, kasih masukan, misalkan makanannya harus ditutup, terus mengambilnya harus menggunakan penjepit, terus sama kantong plastiknya yang digunakan juga kan biasanya masih suka digunakan kantong kresek ya. Iya. Masih sering tuh. Iya. Iya, kita bagikan juga brosur-brosur, leaflet-leaflet kayak gitu untuk mengedukasi pedagangnya. Iya, supaya tetap disiplin menaati hygiene dan sanitasi. Iya, Bu, betul ya. sekali. Ya demi keamanan konsumen juga ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau misalnya nih Bu, selain tadi adanya penyuluhan, kalau ada misalnya oknum pedagang yang melakukan kecurangan, itu biasanya ada sanksi kah atau ada tindakan lain gitu yang dilakukan?
tindakannya biasanya kita kalau misalkan ditemukan yang hasil yang positif, kita tidak langsung menyampaikan ke pedagangnya karena kita akan melakukan uji konfirmasi di lab. Seperti itu. Jadi tapi kita catat karena kan kita selalu minta nomor telepon yang pedagangnya itu sama nama sama alamatnya mereka. Nanti setelah itu setelah ada hasil dari lab, kita akan mengkonfirmasi ke pedagangnya dan kita memberikan pembinaan. Jadi sanksinya nggak yang langsung yang kayak tindak pidana kayak gitu ya. Iya, kita kasih pembinaan dulu karena siapa tahu pedagangnya itu belum memahami kayak gitu kan. Mereka kurang paham kan. Jadi Betul mereka sekali. menggunakan itu padahal tidak boleh sebenarnya. Iya, padahal itu kan tidak bagus toh. Kalau ibu sendiri kayak sebagai pegawai BPOM gitu, tapi di luar jam kerja, waktu membeli takjil nih, terus menemukan makanan yang dari yang terkandung bahan yang berbahaya, terus tindakan ibu gitu, lagi nggak bawa test kit nih di sana gitu, kira-kira ibu bakal ngapain? Paling saya biasanya tanya mungkin sama pedagangnya yang dipakai ini apa, misalkan kayak pewarnanya, misalnya misalkan lihat warnanya mencolok sekali kayak bukan pewarna makanan ya kan, kita bisa bedakan ya karena kan kita sering melakukan pengujian di lab, jadi kita sudah tahu lah ya sedikit banyak. Jadi biasanya kita tanya, paling nanti saya tanya penjualnya yang digunakan pewarnanya apa kayak gitu. Kalau misalkan minuman kita rasa ada pahit-pahit di lidah gitu, nah saya akan tanya apakah menggunakan gula asli atau tidak, seperti itu. Kalau misalkan dianya jawab, nanti kita kasih penyuluhan lah, pembinaan kalau itu tidak boleh digunakan lagi. Begitu. Wah, menarik banget ya pembahasan hari ini tuh, kayak benar-benar menambah pengetahuan itu yang adanya yang test kit itu, pengujian di tempat gitu. Itu ternyata banyak gitu ya yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin takjil yang aman dari bahan berbahaya. Menjamin keamanan konsumen juga dalam konsumsi makanan ya Bu ya. Betul. Luar biasa sekali nih Bu, terima kasih Bu atas waktunya udah diajak ngobrol-ngobrol. Sudah mau berbagi informasi. Oh iya, satu lagi tuh, jangan lupa selalu ceklik. Ceklik, betul. Ceklik tuh kalau boleh tahu Bu, sekilas nih kepanjangannya dari apa Bu itu ceklik? Cek kemasan. Kemasan. Itu K-nya yang pertama kemasan. L label. I izin edar. Yang K yang terakhir kadaluarsa. Jadi jangan lupa ya semua untuk ceklik sebelum membeli produk yang makanan gitu ya, atau obat juga ya Bu ya. Iya, untuk semua betul. Produk, ya. Semua produk yang kita awasi oleh Badan POM. Iya, obat dan makanan ya Bu ya, karena betul. banyak obat tuh bisa obat tradisional, bisa kosmetik juga ya Bu ya. Ya, apalagi kan menjelang hari raya tuh biasanya banyak yang membeli parcel, betul. Iya, betul. Nah, parcel. itu kan kadang ada pedagang yang curang, dia kadang menyisipkan makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa. Nah, sebagai pembeli konsumen kita harus cerdas. Iya, betul. Selain menyelipkan makanan yang hampir atau sudah kadaluarsa juga mungkin yang tidak ada izin edarnya ya Bu. Iya, betul sekali. Belum terjamin keamanannya. Betul, makanya penting sekali itu ceklik ya. Sebagai konsumen kita harus jadi konsumen yang cerdas ya Bu ya. Betul Dan sekali. sudah difasilitasi oleh BPOM dengan adanya ceklik ini. Iya, ya, Bu. betul. Iya, terus ada juga tuh aplikasinya kita. Oh iya. Cek BPOM. Cek BPOM. Iya. Aplikasinya bisa didapat di mana Ibu? Bisa di-download di Play Store sama di Website ya Bu ya kalau tidak salah. Iya. Websitenya. Oke, kalau gitu Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Iya, kita udah sama-sama. dapat banyak ilmu tentang takjil yang aman, terus tentang ceklik juga ya, supaya kita menjadi konsumen yang lebih cerdas lagi. Siap, betul sekali. Iya. Nah, terus kita mau pantun nih. Oh iya. Bu, kita mau pantun nih Bu. Salma udah punya pantun. Bu. Masa? Udah Aduh, menyiapkan. boleh. Oke, dengerin ya Bu. Iya. Ke Tanah Abang membeli peci. Cakep. Sekalian membeli surban. Cakep. Ucapkan dengan suci hati, selamat menyambut bulan Ramadan. Keren. Saya juga Kak Selvi punya juga pantun, nih. Bu. Oke, Iya. siap. Pantunnya gini, Bu. Apa? Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih.
kita udah ngobrol-ngobrol sama Budia dan juga rekan saya Salwa. Sampai jumpa di podcast Matoa episode selanjutnya. Saya Selfie dan Saya Salwa dan Saya Dia. kami pamit undur diri.